Halo semuanya, kembali lagi di channel Kode Awan. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan lagi series belajar komputer programming dengan problem berikutnya, yakni yang berjudul Dota 2 Senat. Kita langsung saja ke problemnya. Di sini masih di subtopik Q. Oke. Nah, jadi saya akan bacakan dulu soalnya. Di permainan Dota 2 bagi ada yang main ya, saya main juga sih. Di sana ada dua party, yaitu Radiant dan juga Dire. Di sini Dota 2 Senat ini konsisten datang dari dua party itu. Ada yang dari Radiant dan juga ada yang dari Dire seperti itu ya. Nah, jadi setiap Senat itu bisa melakukan dua hal ini, yakni melakukan ban ke Senat yang di kanan atau menghapus Senat yang di kanan dan announce victory ya, atau mendeklarasikan kemenangannya. Jadi di sini kita diberikan string yang bernama Senat, dan di string itu konsisten berisi karakter R besar dan D besar yang mewakili Radiant dan juga Dire ya. Jadi pada saat pertama saya membaca soal ini memang agak sedikit bingung ya. Namun sebenarnya itu artinya itu simpel ya. Di sini dia tuh ada round-roundnya atau ronde-rondenya. Jadi di sini setiap senat itu bisa melakukan ban ke kanan, senat yang di kanan, atau announce victory. Jadi yang sudah di ban itu tidak akan bisa melakukan dua aksi ini lagi. Nah, daripada bingung kita langsung saja ke example satunya. Misalkan di sini senat itu RD itu, jadi yang pertama melakukan dua aksi ini, yakni yang dari kiri ya, itu di berurut. Nah, jadi yang pertama yang di senat yang di radian itu melakukan aksi, tentu aksinya itu akan mengeban yang di kanan. Setelah ban yang di kanan, jadi ronde 2 itu tidak ada senat yang main selain yang R ini. Jadi otomatis outputnya itu radian. Itu radian itu artinya yang menang. The output should be radian or dire. Jadi yang menang adalah yang outputnya seperti itu. Nah, misalkan di example yang kedua, ini ada RDD, senatnya stringnya. Jadi yang menang itu dire, karena yang pertama misalkan dari radian, dia akan mengeban yang D yang ini, itu. Kemudian dia akan masuk ke ronde 2 atau yang di belakangnya lagi. Ronde 2 dia akan urutan pertama lagi radiannya. Sedangkan yang D ini kan belum di-ban oleh yang R. Maka D ini bisa mengeban R. Seperti itu. Jadinya yang sisa satu hanya yang dire saja. Jadi outputnya itu pasti dire. Nah, pertama kali saya menyelesaikan soal ini, mencoba menyelesaikan soal ini, saya kira saya bisa melakukannya dengan simpel ya. Ini dengan cara loop ke string senat dan hitung R dan D. Jadi yang lebih banyak R-nya itu yang menang, dan misalkan yang R lebih banyak, jadi outputnya pasti radian. Nah, misalkan D yang lebih banyak, outputnya pasti dire. Ternyata itu salah ya. Siapa tahu saya bisa menemukan pola seperti itu. Saya akan jelaskan supaya lebih jelas. Saya akan jelaskan lewat auto draw ya. Di sini saya sudah masuk ke auto draw-nya. Jadi misalkan di sini string senat yang diberikan, misalkan S itu senat ya. String senat yang itu diberikan itu RDD. Ini merupakan cara penyelesaiannya. Misalkan RDD. Jadi di sini sama seperti subtopiknya, ini berjudul Q. Ini saya akan menggunakan Q. Ini saya menggunakan dua Q, yakni Q yang menyimpan indeks dari senat radian dan juga Q untuk menyimpan senat dari dire. Jadi di sini saya akan buat Q yakni dua, mungkin pertama radian index dan juga dire index atau DI, dire index itu. Jadi di Q ini
saya akan, oh ya, bagi yang belum paham Q itu sebuah data structure yang menerapkan prinsip first in first out ya. Jadi dia seperti array. Misalkan kita masukkan elemen di sini 1, misalkan kita masukkan elemen lagi, ini 2. Nah, jadi yang kita bisa akses tuh yang di depan dan juga belakang, tapi umumnya yang di depan saja ya, yang pertama kali kita akses itu. Kita akan ambil yang satunya, setelah itu kita pop, yang nomor 2 akan ke kiri seperti ini. Jadi yang nomor 2 menjadi frontnya. Oke, itu gambaran singkat dari Q. Oke, jadi di sini saya akan memasukkan indexnya ya, bukan hurufnya. Indexnya ini bertipe data integer. Ini bertipe data integer Q-nya. Jadi saya akan memasukkan RI index R di QRI atau radian index ya. Kan R ini indeksnya itu di 0 kan di sini. Jadi R ini akan saya akan masukkan nilai 0 ke sini. Itu D atau dir. Ini kan indeksnya 1. 1 ini akan saya masukkan ke sini terlebih dahulu. Dan D ini 2. Saya akan masukkan sini juga terlebih dahulu. Jadi bisa kita jabarkan sini RI DI. Nah, RI itu isinya hanya 1, ini 0. Kemudian DI itu isinya 2, ini 1 dan juga 2. Oke, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, jadi yang saya lakukan di sini akan membandingkan kedua nilai ini. Nilai yang di front ya, yang 0 dan juga 1. Karena itu yang paling pertama, atau itu yang mendapat giliran terlebih dahulu. Ini tuh sebagai contohnya gilirannya ya. Misalkan di sini yang pertama itu kan pasti ini yang lebih kecil. Jadi ini yang duluan. Jadi otomatis ini akan mengeband yang ini. Yang radian, senator radian yang diindeks ke 0 ini akan mengeband senator dir yang indeks ke 1 atau yang di kanannya. Oke, jadi ini telah di band. Oke, maka ini tidak akan bisa ke ronde 2. Ini ronde 1 masih. Jadi ini akan lolos ke ronde 2. Jadi dia itu akan, sini saya akan tambahkan dia akan menjadi indeks ini ya. Saya akan push di radian indeks, yakni kita tambahkan n-nya dari senat ya. Atau misalkan ya, dia di sini kan sudah mengeband yang ini di sini. Jadi ini akan masuk ke ronde 2 yakni di sini. Jadi yang di RI ini kita akan masukkan indeksnya yang di sini atau setelah 2, yakni 3. Seperti itu. Ini kan panjangnya memang 3, jadi kita akan masukkan n increment seperti itu. Jadinya yang di ronde 2 itu akan 3 di sini melawan 2 ini, dir yang 2. Oke, di sini yang mendapat giliran yakni yang 2. Jadi yang 2 otomatis akan mengeband yang 3 ini. Ini sudah pindah ke sini ya. Jadi ini sudah di band. Kemudian sisanya itu yang 2. Jadi kita akan cek apakah Q itu ada sisanya, dan salah satunya akan empty ya. Seperti ini otomatis empty karena setelah melakukan perbandingan ini saya akan pop seperti itu. Jadinya nilai Q yang paling pertama habis itu yang kalah. Jadi yang menang itu yang dir di sini. Jadi otomatis yang SMP kedua ini outputnya itu dir. Oke, harap kalian mengerti penjelasan singkatnya. Ini ini kesulitannya itu medium. Ini kesulitannya itu medium. Namun saya rasa ini tidak terlalu sulit. Mungkin kita hanya perlu memutar otak terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung saja ke kodenya. Di sini saya akan membuat Q pertama 2Q ya, integer. Ini yang pertama seperti yang tadi saya katakan, RI atau radian index, dan juga DI atau dir index. Oke, di sini saya akan inisiasikan n panjang dari senat supaya gampang. In n, ini senat atau string senatnya itu length. Kemudian saya akan melakukan hal yang ini. Ini memasukkan, ya ini mengelup di string senat, kemudian memasukkan setiap
indeks dari radian dan juga dir ke masing-masing Q. Oke, jadi di sini saya akan melakukan for loop biasa. If kurang dari n, kemudian cuman seperti biasa. Nah, jadi if senat itu bernilai R seperti ini, maka kita akan push di radian ya, RI push indeksnya, I-nya yang di push, bukan hurufnya. Nah, selain itu, else kita tinggal push di dir-nya, di.push .i, karena string senat ini hanya bernilai R dan juga D saja, tidak mungkin yang lain ya. Jadi kita langsung push saja di sana. Setelah kita melakukan itu, nah di sini saya akan melakukan while loop yang mengecek jika kedua Q ini belum kosong. Jadi while Q yang pertama yang ini RI itu tidak empty, itu belum kosong, dan juga Q yang kedua atau DI itu belum kosong, dengan ditandai dengan negasi ya. Oke, jika kedua Q-nya itu belum kosong, maka di sini saya akan membandingkannya. Oke, caranya itu if RI di front atau di depan itu nilainya lebih besar dari DI di front gitu, maka yang menang di sini kan otomatis lebih kecil atau DI-nya. Maka di sini DI saya akan push N. Seperti yang saya bilang tadi ya, indeks dari yang sudah menang di sini atau R yang sudah menang sudah di band yang di kanan. Kalau yang di band ini tidak mungkin lagi ada di urutan atau sudah tidak valid, tidak mungkin lagi dia ke ronde 2. Yang R akan ke ronde 2 atau yang menjadi paling belakang ya. Indeksnya itu paling belakang. Indeksnya tuh saya akan simpan di indeks R ini. Jadi di sini R ini akan berpindah ke posisi ini atau posisi 3. Dia akan di sini R. Karena dia masuk ke ronde 2, karena dia menang masih. Dia akan bisa lagi melakukan 2 rise yang tadi. Bisa dia mengeband seperti itu. Tapi urutannya dia itu paling belakang. Jadinya bila ada yang seperti ini, D, setelah ini telah di band, maka jadi masuknya ke giliran yang ini atau yang giliran yang 2, lebih kecil dari 3. Jadi otomatis yang D yang ini akan mengeband yang ini. Seperti itu. Harap kalian mengerti ya. Oke. Nah, setelah di push, kemudian else-nya kita tinggal push right index-nya sama n increment. Nah, maksudnya n increment ini dia akan gunakan dulu di sini n-nya. Setelah digunakan, maka dia akan increment. Seperti itu. Setiap dia masuk kondisi ini, R akan digunakan n yang pertamanya nilainya segini akan digunakan di push ini pertama. Setelah itu baru di increment. Pada kalian mengerti ya. Nah, setelah kita melakukan aksi ini, kita tinggal pop ya, atau menghapus nilai Q yang paling depan atau yang di front kita akan hapus. Karena dia sudah berpindah ke ronde 2-nya. Jadi tinggal DI kita pop, kemudian RI juga kita pop. Oke, seperti ini. Setelah kita pop terus, dia maka akan ada salah satunya yang kosong. Nah, yang kosong itu berarti dia yang kalah. Jadi untuk ngeceknya, if RI itu empty, jika dia kosong, yang RI kosong, maka yang menang itu kan dir ya. Jadi kita tinggal return dir seperti ini. Dan jika tidak, maka yang menang kan radian, tinggal kita return radian. Oke, mungkin segini saja ya solusinya. Bila masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menjawabnya. Oke, langsung kita run. Oke, accepted. Dan kita submit.
sini setelah 9 ms. Mungkin mesin virtual mesinnya untuk mengeran ini agak lambat. Kita coba lagi, siapa tahu lebih cepat. Oke, 6 second. Mungkin bisa kita submit lagi sekali ya, siapa tahu lebih cepat. Tapi mungkin dapat 4 second. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Bila ada kesalahan kita mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.